Hai, Vin. What's up, what's up? Apa kabar? Baik, Ah, baik. Lo apa kabar? baik bro. Sapa-sapa dulu dong nih yang udah pada nonton nih. Halo guys, selamat malam semua teman-teman Indo Sport Basket yang lagi Iya, nonton malam Mas. ini. Lo di mana, Vin? Lagi di rumah di Kalimantan gua. Oh, lu balik ke Kalimantan. Iya, lagi balik ke Kalimantan. Tapi lu ada Welcome. rumah gak sih di Jakarta gitu? Di Jakarta gua nggak ada rumah. Gua tinggal di mes doang. Oh, jadi program Indonesia Patriots beres lu langsung pulang tuh? Iya, gua langsung balik. Karena kan dikasih libur sampai Mei akhir. Juni balik lagi. Oh, Juni balik lagi untuk pemanggilan yang Iya. selanjutnya ya, kedua ya. Nah, seleksi lagi buat nanti di November itu. Oke, terus itu waktu berarti lu pulang sebelum adanya PSBB ini ya, pasti ya? Oh belum ya, belum. Sebelum PSBB diterapin, gue udah pulang. Itu Coach Rajko Toroman bisa pulang nggak tuh? Nah, kalau itu kurang tahu. Yang tahu gue pelatihnya Satria Muda, dia dilarang pulang sama bandara di sana. Jadi di sana udah nggak diterima dari penerbangan lain di Serbianya katanya Jadi sih. stay di sini gitu. Iya, jadi stay di Jakarta doang dia. Dia nggak balik. Oke, Vin. Sekarang gue mau ngobrol sama lo. Yang pasti gue akan Hmm? ngelempar beberapa pertanyaan dan selanjutnya nanti kita akan jawab pertanyaan dari netizen yang udah pada masuk ya. Oke. Sama yang ke DM lo yang nggak perlu jawabin itu katanya. Iya, benar-benar. Ya. Benar. Oke, Vin. Keseharian lo nih kayak gini keadaannya ngapain aja? Iya, keseharian gue sih semenjak ada gara-gara COVID ini gue mungkin kebanyakan di rumah doang. Terus paling workout di rumah sama beres-beres rumah sih tugas dan kewajiban gue di sini kerjain pekerjaan rumah lah. Lo sempat mati gaya nggak? Saking lamanya di rumah gitu. Kayak udah nggak mau Kalau ngapain lagi gue gitu. oh belum. Lah, masih belum. Masih belum ya? Belum Masih mati belum. gaya ya? Masih belum mati gaya gue. Masih ada yang Lo, bisa gue lakuin. lo emang anak rumahan atau emang sebenarnya suka keluar? Gue emang anak rumahan sih sebenarnya. Apalagi kalau udah di Kalimantan ya. Jadi kayak ya udahlah gue balik rumah ya paling stay di rumah gitu-gitu doang. Benar-benar nikmati liburan aja. Kecuali kalau keluar ya, liburannya maksudnya keluar kota gitu. Nah, baru itu Ya. jalan-jalan. Itu beda lagi kan ceritanya. Oh. Tapi kalau udah balik rumah, gue di rumah doang, nyantai Hmm. gitu-gitu. Matiin bosennya gimana? Nonton film, main game paling ya? Ya, itu doang paling nggak ada lagi kerjaan lain, main game, nonton film, The Last sama Dance tuh, ngobrol. nonton belum lu? Belum lah, belum nonton Belum gue. ya? Paling Belum. malam ini nonton. Lu udah nonton? Belum, kan baru keluar siang tadi. Belum sempet gue nonton. Kerja Nah, mulu gue anaknya. Cielah. oke, oke. Buat lu nih, sebagai pemain basket yang kerjanya mungkin banyaknya latihan terus nih. Seberapa Hmm. besar sih dampak kayak gini untuk aktivitas lu kesehariannya gitu yang biasanya lu lakuin? Kalau buat gue sih karena sekarang di rumah dan udah nggak bisa latihan, udah nggak basket lagi, Ya. kayaknya ada rasa jenuh juga sih di sini kayak setidaknya kalau di rumah sini gue bisa masih latihan basket lah, Hmm. ngelakuin workout sama teman-teman gitu kan. Kalau sekarang workoutnya cuma sendiri doang, jadi di rumah doang yang kerjain. Ah, Pasti dampaknya gede sih, apalagi sama untuk jaga fisik kita tetap bagus itu agak sulit juga. ada lapangan nggak deket rumah lu? Nggak adanya stadion lumayan jauh. Berarti lu cuma latihan fisik doang ya sebenarnya ya? Ya latihan di rumah itu kayak gitu dong. Apalagi kalau di rumah kan suka-suka grab makan gitu. Lu tipe yang nahan-nahan makan atau makan aja deh semuanya? Kalau untuk sekarang sih gue udah nahan-nahan makan. Beda Gue sama lihat pipi dulu-dulu. lu lebaran gitu tuh. Gue gak tahu ada yang bilang gue kurus, ada yang bilang gue gendut. Tapi ya gue sekarang sih nahan makan sih gue.
Nah, Karena berasa sih. Apalagi cuman latihannya cuman di rumah doang, nggak ada basketan gitu. lu latihannya apa aja? Kalau boleh tahu. Tadi sih barusan gua ada latihan jumping jack, sit Hmm, up, terus apa lagi ya? Apa nih dumbbell, barbel gitu, iya. angkat barbel bikinan sendiri gitulah. Udah habis itu doang. Oh, karena biasa gak nyetok alat-alat gym kali di rumah ya. Jadi bikin sendiri gitu ya. Iya, udah lama sih sebenarnya alat gym. Jadi jalanin program yang dikasih aja dari pelatih gitu. Oh. Anda kena Prastawa Joy nih, gak ada yang bilang lo ngeselin. Lu doang. Di ini gara-gara nggak ada cukuran rambut jadi begini rambut gua. Lu latihan di rumah gitu, bikin program sendiri, atau Ya, ada latihan ada, arahan pelatih ada, gitu? ada dikasih program sama pelatih fisik gua dari Satria Muda. Oh, jadi kayak online gitu ya? Nggak online sih, cuman kayak dikasih di grup WhatsApp gitu, terus disuruh jalanin buat temen kita yang ini. Kadang hari Sabtu ada online sih anak-anak skipping gitu. Iya, iya. Gue lihat si Sandi gitu-gitu ya. Si Di Coke. Zoom. Lu update-nya drama Korea mulu gue lihat dah. Kagak ada, gua kagak pernah drama Korea. Oke. Selanjutnya gue mau nanya soal Indonesia Patriots nih. Ya kan, program pertama udah beres. Udah jalan 5-6 bulan kali ya dari sebelum SEA Games ya kalian aktif ya? Atau udah sebelum itu ya sebenarnya ya? Sebelum itu sih sebenarnya kita lebih fokus ke kemarin. Oke, berarti lu udah balik lagi sebagai pemain Satria Muda. Benar gak? Iya. Oke. Udah ada pemberitahuan belum sih kapan untuk pemanggilan exact tanggalnya gitu untuk pemanggilan kedua? Kalau dari yang gue lihat ya berita katanya FIBA kan nggak ada merubah Nggak ada peraturan perubahan, ya. untuk jadi normalnya awal Juni katanya. Oh, awal Pokoknya Juni ya. awal Juni udah dipanggil untuk pemanggilan seleksi kedua gitu. Nah, lu yang udah merasakan nih persiapan berbulan-bulan sama timnas Indonesia, tanggapan lu gimana deh? Pertama, penilaian lu akan persiapan sampai kemarin beres IBL yang harus dipospon gitu. Ya persiapannya sih beneran apa ya? Maksud gue kayak Indonesia benar-benar serius gitu untuk persiapan timnas jangka panjang ini kan sampai yang training camp ke Serbia, terus memanggil Lester Prosper gitu. Jadi kayak ada tujuan bener-bener kita ada yang mau dicapai gitu. Jadi gue berharap sih konsisten aja kita dengan persiapan ini untuk jangka panjang di Dari 2023. Dari skala 1 sampai 10 lu sebagai pemain yang merasakan persiapan, intensitasnya berapa? Untuk intensitas latihannya berapa ya? Yang gua rasain sih 10 sih. 10 ya? Iya. Karena gua ngeliat lu hampir ice betting terus kan, update-annya itu di mes gitu. Itu kan Iya. melihat betapa beratnya karena lu tetap harus recovery-nya cepet, kemudian besoknya latihan mungkin bisa 2 kali nggak sih? Pagi sore ya latihan lu ya? Iya, kita pagi sore latihannya. Dengan intensitasnya sama juga sih, kencang juga. Oh, pagi sorenya nggak ada paginya berat, sorenya ringan tuh nggak ada ya? Nggak ada. Kalau awal-awal itu nggak ada. Kalau yang udah mulai pertandingan kemarin ada. Maksudnya jadi penyesuaian gitu kan. Kalau kita dihajar terus kan mungkin nanti peaknya tuh di gamenya jadi nggak dapet gitu. Nah, menurut lu dengan tim IBL gitu ya, dengan 3 pemain asing, berat gak sih ngelawannya? Ya, menurut gue dari pandangan di Indonesia Patriot. Iya, lu kan melawan mereka kan. Dengan 3 pemain asing tuh berat gak sih? Kalau ya dari skor dan dari permainan kan sengit nih. Lu sebagai pemain lihatnya gimana? Ya pastilah berat lah, apalagi melawan mereka 3 orang dengan apa ya skill yang mungkin bisa membantu tim, apalagi yang teman-teman yang mungkin tim yang masih menengah itu kan itu membantu banget kan, apalagi banyak yang naik sekarang kan. Itu
cukup lumayan itu sih, berat juga. Nah, dari persiapan timnas kemarin kekurangannya menurut lu apa aja, Vin? Kekurangannya, Ya, kalau kita sendiri sih emang ya jujur ya emang butuh pemain besar. naturalisasi. Heeh, Naturalisasi. heeh. Butuh pemain yang besar gitu kan. Kalau untuk kita sendiri sih chemistry-nya ya kemarin udah dapet banget sih teman-teman. Paling cuma itu doang yang gue bilang emang pemain kita emang kurang yang ada yang besar banget gitu loh. Itu faktor juga sih. Nggak Karena bisa memang, bohong juga. ya berarti Kenyataan fokusnya aja. ada di big man kekurangannya ya. Iya, heeh. Lu melihat lu sebagai salah satu big man di timnas, kemudian ada Laurentius Oi, ada siapa satu lagi? Vincent, Vincent gitu. Menurut lu masih ada kurang ya? Wicak, Kayak gitu ya. Ada Wicak juga. masih Untuk kurang. bersaing dengan center luar tuh kurang banget ya sebenarnya ya. Iya, masih kurang. Berarti lu merindukan Leicester kemarin main lawan Korea dong? Ya karena kan kita udah berapa bulan tuh jalan sama dia ya kan. Hmm, Jadi kan kayak kita udah dapat chemistry-nya, ternyata di akhir-akhir nggak bisa ada main gitu ya. nggak bisa main aja gitu. Makanya berharap nih nanti di yang kedua ini ya Hmm. semua lancar lah, Hmm. ya kan. Ya, terlepas dari drama yang sempat naik waktu itu sebelum lawan Korea, gue nggak mau bahas itu pastinya. Cuma gue pengen tahu dong, lu tadi kan bilang intensitas latihannya tinggi banget. Impression lu soal Coach Rasko Roman gitu. Karena terakhir gue interview itu di Jakarta, di Kelapa Gading, waktu lu baru pindah ke Kelapa Gading tuh latihannya. Dia selalu ngomong tuh, kita selalu harus bisa kerja keras gitu loh. Jadi menurut lu gimana sih Coach Toro tuh pelatihan seperti apa sih? Ya yang gue lihat sih emang dia melihat kekurangan kita tuh emang agak jauh sih kan dari tim-tim negara lain. Makanya dia berharap apalagi dengan kita ini yang kualitasnya bisa dikembangkan gitu. Hmm, Jadi dia berharap emang dia orangnya tipikal yang kerja keras banget. Itu sih. gitu ya. Dan gue pun wawancara dia waktu itu ada kendala di bahasa karena kan suara dia udah mulai pelan ya, kecil ya. Jadi gue sampai mikir kayak ini di pertandingan nanti gimana dengan penonton yang gila-gilaan gitu. Lu ada masalah kendala dengan bahasa nggak sih dengan pelatih Kalau Rasko dia sih gue Roman? nggak ada sih. Kalau buat Nggak dia. ada ya? Nah, kita tuh nggak ada sih. Ya semua yang dia jelasin sih kita nangkap semua sih. Nangkap ya? Apalagi terutama di latihan dia kan udah detail banget kan. Dia detailnya minta ampun dah itu pelatih. Oke, contoh paling detail yang lu rasain di latihan sama dia gimana? Speed. Jadi kan ada sistem, Heeh. Kalau kita ada lari tuh kayak hampir berapa kali lah lari dalam sistem itu. Kalau dia menurut dia kurang cepat disuruh ulang. Itu detail banget. Jadi kayak kita, wih kurang cepat apa lagi? Jadi kayak ngerasa, wah, berarti di luar sana ada yang lebih cepat. Dan ternyata kita Ya. tesnya di sana, kita masih lambat. Ah, gila. Jadi benar-benar ekspektasinya lebih lagi gitu. Gitu Oke. makanya. Keren sih dia tuh. Keren ya? Karena Bener. soalnya nih gue nanya soal bahasa karena begini, gue tuh sempat ke Surabaya, gue interview dengan pemain-pemain timnas putri waktu itu, karena kan dia TC-nya di Surabaya. Ya. Dia sempat karena pelatihnya Australia kan, Ah. nah dia tuh sampai ngomong kayak ke pemain-pemainnya, kalian tuh ngerti nggak sih apa yang saya ngomongin? Kalian saking untuk menekenin bahasa ke waktu itu ke pemain timnas putri. Pemainnya. Oh. Nah, gue takutnya dengan Coach Toro yang suaranya udah mulai pelan, kecil gitu, lu takutnya, apalagi di pertandingan sih, kalau di latihan kan mungkin sepi ya. Kalau di pertandingan sih gue takutnya gitu. Dia sih Oke. pas di time out, dia bakal jelasin sedetail mungkin gitu dong. Jadi semua bisa nangkap sih. Untuk pas tanding paling ya udah. Kalau boleh dikasih nih kesempatan di pemanggilan kedua, lu boleh manggil satu pemain, Vin. Lu nggak manggil siapa? Satu pemain, maksudnya? Iya. Iya, kan misalkan nanti pemanggilan kedua lu dipanggil nih. Terus lu ditanya nih sama Coach Rasko Roman, Vin, satu pemain lagi siapa? Gue butuh satu pemain. Nah, lu mau manggil siapa? Siapa ya? Siapa ya? Bingung sih.
Yang menurut Banyak lo, pemain yang paling, aduh gue butuh banget dia nih di timnas gitu. dari pengalaman gue ya, bareng Mm-mm. main. Udah lama juga lu main sama yang lain di timnas-timnas sebelumnya kan. Iya, iya. Siapa? Adi sih. Adi Pratama ya. Iya, Dan menurut gue pun dia adalah center yang lebih berpengalaman daripada yang lain. Kalau menurut gue iya. ya, Sampai pribadi ya. sekarang. Karena kan Heeh. yang lain kan masih muda gitu. Iya. Oke. Sekarang gue mau nanya soal karir basket lu sih, Vin. Karena ini dari dulu gue mau nanya karena lu adalah pemain dengan pengalaman paling lengkap menurut gue. Ya kan? Lu di BL pernah, ya nggak? Hmm. Di BL Iya, iya. pernah. Main PON pernah. Pernah. IBL jadi cadangan juga pernah awal-awal ya kan? Iyalah, pasti. Juara udah. Hmm. Kalah di final kemarin. Pelita. Iya. Sampai lu main di 3x3 juga. Ya Oh, kan? iya, iya. Generasi awal-awal timnas 3x3 lah gitu. Hmm. Oke, dari sepanjang karir basket lu apalagi lu dari daerah gitu ya. Arti basket buat lu tuh apa sih sebenarnya? Anjir, pertanyaannya puitis gini. Arti basket buat gue sih, ya. Gue lagi merangkai kata-kata itu bingung loh. Kayak Bingung ya? pokoknya buat gue tuh kayak apa ya? Sebuah tempat gue gimana apa mencurahkan hati gue lah ke basket itu. Jadi kayak gue tuh seneng banget sama basket sampai bisa gue banyak dapat apa ya yang nggak gue sangka-sangka deh. Padahal cuman emang benar-benar hanya bermain basket dan cinta basket doang. Jadi kayak spesial lah dibuat di dalam hidup gua sebuah arti basket itu. Kayak keringat yang lo keluarin semuanya ya udah lo gak ada masalah gitu ya karena udah Iya. terbayarkan sejauh ini gitu. Iya. Dan itu kayak nggak nyangka aja kayak, wow, hasil kerja kita yang udah dilakuin Nah, kayak kita waktu kita buat sosialisasi sama teman-teman yang lain juga kan nggak ada. Jadi kayak terbayarkan aja gitu buat gua sih. Jadi kayak nggak ada yang merugikan lah di basket dalam hidup gua. nah, lo kan dari Kalimantan dulu ya. Hmm. Siapa orang yang lo lihat waktu dulu sampai akhirnya oke gue akan kejar dia gitu. Inspirasi lo, idola lo dulu di daerah siapa sih sampai bisa membuat lo cinta gitu loh sama basket? Kalau untuk daerah sih nggak ada waktu itu. Bener-bener emang ya gue dari pure dari bawah aja diajakin main basket, udah main lagi. Dan Lalu gue juga tonton nonton gitu? nonton IBL itu yang gue tahu tuh cuman Yobel Sondah. Sondak. Gue Ah ingatnya iya iya Sondak, iya iya. Sondak, Sondak. Itu doang. Udah. Dalam hidup gue itu yang gue tahu Sondak, Sondak, Sondak. Dan sekarang lo dilatih sama dia dan lo juara sama dia. Ya enggak? Iya, makanya itu gue juga waktu gue datang ke SM, gue ingat banget siapa gitu ada yang nanya Roni Gunawan lu kenal nggak? Gue bilang enggak bang, udah. Serius, gue tuh benar-benar nggak tahu kan. Nah, Gue emang waktu di kampung gue tuh nggak nonton basket, nggak benar-benar nggak update. Cuman pernah sekali nonton, gue ingatnya Sondak doang. 9 ya. Nggak tahu nomornya, gue pokoknya namanya Sondak, yang bener Sondak dah, itu doang. Oke. Itu doang. Sampai pas sudah nyampe di SM gue tuh kayak anjir, gokil nih gue bilang gue masuk SM kayak gitu. Pas sudah Putih sampai tinggi sana diam gitu ya. di apa di klub pada iseng-iseng nanya lu nonton basket gak sih? Nonton sih. Yang lu tahu apa? Siapa? Sonda. Berarti yo Bel Sonda. Waktu itu Coach Yobel kan belum kan? Coach Ya Yobel belum. gitu. Kalau di mana tahu nggak? Nggak tahu gua. Nggak tahu. Udah. 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 Mereka nanya Roni Gunawan kan langsung gua. Nggak tahu gua. Ternyata gua habis itu main sama dia juga ke si Koroni kan. Pas Iya gua iya. cari tahu, busetnya orang buat jago banget. Jago banget ya. Terus jago banget, terus gue udah sekamar, udah langsung dalam hati gue, waduh, sekamar sama ini nih, yang jago nih, udah dalam hati gue Paling itu loh. jago sih. Dan nggak konsisten dan nggak ini loh apa ya?
Nah, datar konsisten aja, itu maksudnya dia. cool Kalem, cool kalem, banget, tapi kalem banget. konsisten. Mm-mm. Itu dong. Kalau lu bisa, ini pertanyaan dari gue tambahan, kalau lu bisa susun 5 pemain all time favorite pemain IBL 1 sampai 5 siapa lu mau Ya milih? aktif. Boleh, Atau mau yang aktif, mau yang nggak udah pensiun, silakan. yang udah ini sih, Bang Dodo, Dodo, Koroni, Kocong, 45 tuh ya. Itu eh, 45. 1, 2, 3-nya. Arki, Arki. terus Dua lagi? si Arki, terus si saya ini gue cuman pernah ngeliat ke Shobel doang sih, taunya sekali Hmm. Ya nggak Shobel. apa-apa. Nggak apa-apa, 2 lagi. Udah 4 dong. Arki, Kan Dodo, Koroni, Kocong. Ah, Kocong. Siapa lagi? siapa ya? Eh, siapa ya? Shooting guard, point guard yang lu pernah main yang lu, aduh, Prastawa. fans Prastawa. Tuh magic sih memang. Emang itu Magic Kit Magic apalah itu. Apa lagi siapa lagi ya? Nomor 2-nya Siapa? bentar, gue ingat dulu zaman timnas sama senior. Eh, Caleb sih, itu doang. Caleb ya. Iya. Gua dari Bandung kuliah, gue ngeliat Hmm. Caleb emang ini pemain gila sih. Walaupun sempat nggak di awal-awal sempat jatuh gitu. Karena dia kan sempat cedera itu kan, terus Iya, pas itu ada beberapa itu nggak main gitu. Tapi di pas gue udah pernah main bareng, emang dia fundamentalnya sih emang bagus sih. Jadi Iya kayak ya. bagus sih. Oke, buat lu momen yang nggak terlupakan selama lu main basket tuh apa sih? Momen paling jaya lu deh. Itu mah juara pertama kali sih. Juara Tahun pertama kali di 2014-15 kalau nggak salah. Di 14 Senayan. 15. Di 14 15 tuh NBL terakhir bukan sih? iya, NBL NBL terakhir terakhir ya? di Hall A. Mm-mm. Kalau nggak salah gue starter. Banyak banget penontonnya. Wah itu paling inget gue. Dan itu Itu doang. lapangan legend loh. Itu lapangan legend loh. Iya, itu legend banget itu yang gue Iya, pernah iya. penontonnya tuh bisa udah sampai ke pinggir-pinggir lapangan. Oh Padahal iya itu iya. apa ya? Kalau liga pro gitu loh. Hmm. Ya, itu doang sih yang paling gue ingat banget. Dan udah jarang juga kita kayaknya nemuin pertandingan basket dengan penonton yang Iya, sebanyak itu kayaknya ya. iya, benar. Oke, itu momen Jarang. momen jayanya, momen lu paling jatuh deh, paling bikin lu stres apa? Kapan? Paling stres, Apakah waktu lu cedera atau mungkin final kalah waktu itu? gue sih yang perjalanan ini sih. Yang 9 kali kalah, 9 kali menang. Kapan Tahun tuh? kemarin. Tahun Tahun kemarin. kemarin ya? SM, ya. Iya, iya, Itu iya. kan habis juara tuh tahun sebelumnya. Tahun berikutnya gue kira lancar kan proses perjalanan itunya. Ternyata gue mikir anjir 9 kali kalah, 9 kali menang. Itu berat banget sih emang menjalannya. Sampai akhirnya di final kita kalah juga tahun Karena kemarin. secara pemain itu nggak banyak berubah kan ya? Nggak banyak, cuman paling Bang Dodo yang pensiun. Iya. Dan waktu itu gue juga sempat nanya sih ke siapa? Ke Koroni waktu itu gue tanya. Karena waktu itu salah satu pemain impor SM yang menurut gue paling oke tuh Tyreek Jewell, lo inget gak? Ah, iya, yang itu. Iya kan? Waktu itu kalau nggak salah lu finalnya lu kalah deh. Ya, kalah juga itu, kalah. Yang PJ pertama Kalah kali juga juara. kan? Heeh. Terus kata Koroni sih waktu itu ya dia kurang pengalaman aja sebenarnya. Kalau secara skill sih nggak ada masalah. Gitu. Katanya sih yang gue dengar emang dia baru pertama kali main pro, Liga Pro. Dan di Indonesia lagi ya? Ya, kayak gitu.
Tapi kalau skill itu jago sih. Itu doang. Nah, waktu itu lu memotivasi diri lu waktu kalah 9 kali, menang 9 kali itu gimana, Vin? Kalau boleh di-share nih. Ya, gue mikirin ya kayak bersyukur aja gitu udah dikasih apa perjalanan kayak gini, jadi ngelihat kayak emang kerja keras tuh emang harus gitu loh. Itu ngelewatinnya bener-bener satu lagi kalah, kita nggak bakal lolos ke Iya. semifinal lah pokoknya. Jadi kayak oke, gue ngelewatin ini, gue harus fokus ke semifinal dan final. Itu doang tujuan gue waktu pas lagi down gitu. Sama cerita-cerita juga sih sama teman-teman. Kayak gila juga ya, bisa juga ngelewatin kayak gini. Tipis banget kita ya hidup nyawa kita gitu. Jadi fokus gue paling ya pas untuk menuju semifinal sama finalnya. Itu doang motivasi gue pas waktu kemarin itu. Dan liga Keadaannya. pun makin kesini makin berkembang ya, Vin. Maksud gue Iya. tim-tim kecil tuh, wah udah nggak bisa dianggap remeh lagi. Apalagi kemarin yang lu lawan NSH tuh, wow, NSA, gue nggak NSA nyangka mau banget ternyata sih. seriesnya bisa sekeren itu sih. Pemainnya juga Walaupun improve mahal. kan. Walaupun mahalnya Jamar Johnson harus cedera juga gitu. Oh iya, iya. Iya kan? Nah, sekarang geser ke 3x3 nih. Ya. Penilaian lu deh, pertama kali lu masuk ke basket 3x3 Indonesia. Waktu itu keadaannya gimana? Terus, ya penilaian lu lah, awal-awal dengan potensi 3x3 Indonesia. Yang waktu itu juga belum naik-naik banget namanya kan. 3x3 itu baru banget di Indonesia. Ya, pertama kali untuk yang gue rasain di 3x3 nasional kemarin sih, gue sih mikir ada chance untuk bisa tampil di luar sih. Apalagi yang kemarin di Changsa, ya walaupun kita hampir ngalahin Taiwan kalau nggak salah, ya itu mungkin sebuah prestasi aja sih. Buat gue ngelihat kayak kita kualitasnya bisa sih untuk di 3x3 bisa tampil di luar. Dan ternyata kemarin juga kan SEA Games anak-anak perak kan. Nah, jadi kayak bagus juga sih. Kalau benar-benar bisa juga difokusin juga mereka yang 3x3, Filipina bisa lewat lah. Jadi gitu doang. Dan gue suka ada perpaduan senior juniornya gitu loh, ya kan? Ada yang kemarin. Ada Sabri, ada Suryadin, dan mereka tuh klop banget. Iya, bisa cepat gitu dapat chemistry-nya. Padahal sebenarnya di yang gue rasain pertama kali di 3x3 kadang banyak yang kayak apa ya, egois untuk bisa scoring gitu-gitu sih. Itu yang gue rasain waktu pertama kali ikut 3x3. Nah, perbedaannya yang lu rasain ya, 3x3 sama 5-on-5. Kan lu udah ngerasain tuh 3x3 di timnas lawan 3x3 tim-tim lain. Apa sih prinsip permainan yang paling membedakan deh? Prinsip yang membedakan? Mungkin strategi sih. Itu doang. Jauh beda sih strateginya sama 5-on-5. Strategi? Ya mungkin pergerakan bola kita yang untuk 5-on-5 kan lebih banyak kan. Kalau 3x3 kan kita harus cepat mikir, ngambil keputusan, ya A, B, B gitu. Jadi opsinya kayak, lu harus memang benar-benar ngelakuin itu ya lebih cepat aja gitu. Kalau 5-on-5 kan opsinya lebih banyak kan. Dan dia juga lebih, apa ya, pergerakannya juga banyak gitu doang buat perbedaannya. Pengambilan keputusannya harus cepat lah ya, lebih cepat daripada 5-on-5 sebenarnya. Iya. Sama ini, Vin, gue tuh mau nanya, gue tuh kan memerhatikan lah gitu permainan lu dari dulu. Yang gue bingung, menurut gue ya, lu adalah salah satu big man dengan kemampuan syuting yang terbaik menurut gue. Nah, lu melatih syuting itu, apakah lu melatih itu secara inisiatif sendiri, atau ada masukan dari tim pelatih bahwa lu coba syuting dari luar lah? Karena jujur yang gaya mainnya kayak lu tuh dikit di Indonesia, menurut gue ya. Gue sih muncul bisa 3 point itu sih karena gimana ya, jadi kayak kebiasaan gue sebelum latihan ya,
sama Hardianus tuh kita suka syuting gitu loh. 1 jam Ya. sebelum latihan tuh kayak 5 spot, 2 poin, 5 spot, 3 point dengan 10, 10, 10, 10 kan. Kayak Ya. gitu-gitu aja. Jadi tiba-tiba pas ada kesempatan dengan adanya pick and pop itu, kalau gue ingat pertama kali yang gue 3 point waktu hampir kalah sama CLS sih. Itu gue ngerasain gue big game gue yang benar-benar 3 point gue kayak, gue bisa 3 point juga nih. Gitu loh. Kayak gitu. Padahal itu kan cuma kita latihan shooting doang gitu, nambah-nambah praksi doang. Akhirnya ya keluar sendiri gitu di game, dan itu doang sih. Nggak ada yang bener-bener kayak disaranin untuk main shooting luar, karena kan gue big man kan, Ya. karena ya big man harus bisa footwork di bawah kan, gitu doang. Gitu. Sebenarnya intinya adalah lu harus nyoba dan percaya diri sama kemampuan lu, ya nggak sih? Iya betul. Kalau lu ngerasa lu punya shooting bagus ketika open, ya hajar aja Ambil harusnya aja, gitu. take the shot aja. Oke, itu aja sih pertanyaan dari gua. Sekarang kita geser juga ke pertanyaan dari netizen. Oke. By the way, Adi ternyata juga join nih. Bahas juga soal rambut lu. Iya tadi. Efek dari karantina udah 1 bulan. Masa di sana gak ada tukang cukur keliling gitu sih, Fit? Nggak ada, emang nggak ada. Nggak ada tukang cukur keliling. Pengen ke barbershop, ke potong rambut, cuman kayak nanti dulu deh melihat keadaan ini. Sama, gue juga pengen nyoba panjang rambut gue. Kayak gimana gitu. Bisa. Oke, ini ada DM yang masuk ke gue, Vin. Gue pun sebenarnya nggak tahu nih apa pertanyaannya ya. Karena kayaknya ini makanan daerah juga sih. Suka arsik atau napi nadar? Arsik. Napi nada gue nggak tahu. Kalau arsik tahu, itu Medan. Karena nyokap gue sering bikin itu di sini. Jadi ya arsik pilihan gue. Itu ikan apa sih? Ikan diapain? Arsik itu apa ya bilangnya kalau di kita ya? Pokoknya apa aja sih ikannya. Terutama bisa ikan mas. Lebih ke ikan mas. Itu kalau di adat pasti ada arsik-arsik itu. Kayak bumbunya di? Apa gue bilang ya? Ada, masa gue pakai jahe, kunyit, itu udah pasti sih gue. Gitu lah pokoknya ya. Terus selanjutnya, udah ada pacar belum? Kriteria pacar Kevin apa? Nah, lu. Nih, Kevin klarifikasi di live Sport Basket. Kriteria pacar. Iya. Yang pastilah sayang orang tua. Cailah. Siap. Kalau cantik mah ya semua ciptaan Tuhan cantik sih. Terus apa lagi? Dewasa. Geli banget gue dengernya. Dewasa. Udah itu aja ya. Ya, sayang keluarga dan dewasa. Itu doang. Nah, udah tuh dicatat tuh yang nonton ya. Oke. Ini ada lagi nih dari Gabriel Sitanggang 33. Temen lu nih kayaknya nih. Itu junior teman SMA gua. Kenapa dia? Gue belum lihat lagi. Berapa cewek yang udah diajak jalan? Wah, ini kayaknya nggak perlu dijawabin ya. Ini lu paling soleh ya di timnas. Gimana? Soleh. Udah berapa cewek yang diajak jalan? Kalau diajak jalan sih pasti semua orang sih pasti ngajak cewek jalan ya. Nyokap diajak jalan juga nggak apa-apa kan cewek? Iya. Iya kan? Nah, dijawab tuh. Nah, ini menarik nih, Vin. Gue akan bahas ini lumayan panjang kayaknya. Basket di Indo tuh ada duitnya nggak sih? Nah, tuh. Kalau masalah duit sih gue waktu masuk ke basket nggak mikirin sih. Karena kan pencapaian gue ya ada target yang kayak waktu pertama kali mulai basket ya gue jago, bisa main timnas, terus bisa juara di klub gue. Kalau duit itu sih menurut gue itu bisa datang aja sih sendirinya. Apalagi itu kayak anggapannya bonus juga sih buat teman-teman kalau yang misalkan kayak mau benar-benar ngejar prestasi gitu loh. Kalau prestasi lu bagus,
rezeki bakal datang sendiri. Oke. Jadi jangan kayak fokus ke duit aja sih. Itu salah gitu. Jadi Dan ditanya ada sekarang duitnya. juga, kalau gue bisa bilang sih, gue bisa nabung. Terus gue nggak Ah, bisa, nggak nyusahin orang tua orang gue, tua. maksudnya gitu. Mengurangi beban biaya orang tua gue di kuliahan. Terus gue bisa, apa ya, ada yang bisa gue beli dari Hmm. hasil kerja keras gue sendiri sih. Gitu doang sih. Jadi kalau ditanya ada duitnya atau enggak, sebenarnya ada ya. Cuma balik Ah, ke diri kebutuhan lu sendiri. masing-masing aja. Dan diri lu sendiri sih. Kalau lu Ya, misalkan malas, ya rezeki malas juga datang dulu. iya, iya, iya. Gitu. Itu sih udah hukum alam sih. Hukum Gitu malam. doang. Apalagi sekarang kan kayak student athlete itu kan udah banyak banget, Vin ya. Kayak lu dapat beasiswa, sekolah, Iya. kuliah, gitu udah banyak ya. Iya, itu kurang apalagi itu udah Iya. benar-benar banyak itu Hmm. nilai Lu plusnya buat itu gitu. lu menghemat gak bayar kuliah sampai lu lulus bahkan? Iya nggak? Apalagi sekarang banyak klub-klub yang bisa ngebiayain lu sampai S2 gitu. Itu benar. Lu S2, Vin ya? Belum, Belum. Ada belum berniat ngambil? ada Ada, gua. cuma belum ngatur Dengan waktu waktu aja yang kali ya. sedih, emang gue lagi susah banget ngatur waktu. Oke, selanjutnya latihan untuk nambah vertical jump. Nah, ini yang suka ngedang-ngedang nih. Dan gue lihat anak muda sekarang tuh badannya gila-gilaan loh, tinggi-tinggi banget loh. Iya, sekarang udah gede-gede banget. Oke, latihannya Kalau apa, Vin? latihannya sih gue squat, itu latihan otot bagian bawah. Squat. Terus latihan apa ya, calf rise. Kalau namanya calf rise, ada jinjit lah kalau Indonesia bilang. Terus sama skipping, Hmm. itu doang. Itu kalau lu jalanin dengan konsisten sih, gue pastiin lu bisa bakal kendang. Dan itu Gitu. sebenarnya latihan dasar banget ya kalau buat basket Iya, ya nggak sih? nggak ada yang spesial sih Hmm. untuk latihan itu udah basic dasar gitu doang. Basicnya. Dan balik lagi ke disiplin, Vin ya. Iya betul. Lu punya Kalau lu gift, nggak lu punya gift tinggi, lu punya bakat main basket, tapi kalau nggak disiplin latihan juga nggak bisa juga sebenarnya. ya nggak bisa apa-apa, hanya stuck di situ doang. Itu doang sih. Oke, selanjutnya, wait, ada juga nih di tempat. Oh ya, sama gue nanya, lu dulu sempat latihan plyometrics gitu nggak sih? Dulu pas zaman muda, cila zaman muda. Gue zaman di daerah sering latihan plyometrics. Oh ya, Yang namanya naik turun tangga, terus lompat-lompat tangga gitu sih lebih. Dulu sih zaman gue di klub daerah Banjarmasin. Jadi dan gue pun main basket juga dan merasakan Iya kan, gak pegang bola dulu gitu, Vin. Jadi ya latihan yang kayak gitu-gitu dulu tuh, fisiknya dulu. Kalau yang kayak gitu juga pernah. Gue ada beberapa kali latihan nggak boleh pegang bola gitu. Kerjaannya cuma plyometric, lompat-lompat, slide. You know. Oke, selanjutnya ceritain dong awalnya seneng di bola, tahu-tahu pindah ke basket. Itu lama banget tuh ceritanya. Gua dari SD lah. SD gue juga seringnya main bola karena lapangan sekolah itu kan lapangan bola. SD, lapangan itu luas banget kan. Kalau ada istirahat main bola. Sampai akhirnya ke SMP, semua ekstrakurikuler gue jalanin dari tenis meja, bulu tangkis, voli. Terus apa lagi kemarin ya? Nah itu terakhir tuh basket. Pas sudah terakhir gue basket, gue itu coba-coba diajakin teman-teman gue. Jadi di SMP itu ada geng gitulah, geng ngobrol gitu. Tapi mereka tuh ekstrakurikulernya basket kan. Gue sedangkan gue di voli waktu itu. Jadi gue iseng-isengan join lah. Jadi yang di voli itu nggak ada geng gue. Jadi ketemu pas di voli doang. Paling pas main voli gitu-gitu doang. Kalau di sekelas ngobrolnya sama anak basket gitu doang. Kira gue nyoba ikut-ikutan latihan lah. Yang sebenarnya gue nyokap gue nggak setuju kan. Gue ikut. Kenapa? Karena ya lu
kalau main basket dikira main basket gitu doang, main basket kayak Oh, nggak ada fokus ke belajar pendidikan iya. gitu loh. Nah, Jadi gue pulang jam 6 sore pasti diomelin gitu-gitu sampai akhirnya jangka latihan SMP gue ada ikut kejuaraan mm-mm. di kampung situ lah, ikutlah Ya. gue. Dan pelatih gue itu ada kenalan dari Banjarmasin, kenalan di Banjarmasin gitu, pelatih bagus, Hmm. namanya Yoni Sofyan lah. Hmm. Ya udah dari situ dia ngeliat potensi gue, ditawarin ke Banjarmasin. Jadi pihak Banjarmasin datang ke rumah nawarin, anak anda mau nggak disekolahin setelah SMP SMA di Banjarmasin dan beasiswa gini gini gini, gini 3 tahun dengan ada gaji tambahan bulanan gitulah. Wow. Nah Ah. udah dari situ gue kayak, gue takut juga sama bokap nyokap gue kan, aduh mau nggak ya mereka, ya udah gue coba aja, suruh mereka ke rumah. Itu benar-benar kayak susah banget dealnya gitu loh. Ah. Dan akhirnya ya deal, tapi dengan syarat pendidikannya harus harus diutamain gitu. Jadi dicariin sekolah lah di sana sampai benar-benar. Dan akhirnya gue pindah, jadi pindah ke bola basket deh sampai sekarang Dan gitu. itu adalah contoh bahwa basket ada duitnya, ya enggak? Iya, itu pertama kali gue dapat gaji di klub sih, SMA kelas 1. Berarti di Banjarmasin lu dapat rumah juga nggak? Karena lu pindah ke kota kan? Mes, mes. Oh, mes. Ah, mes gitu. Oke, itu ceritanya. Selanjutnya, lebih bangga mana? Bisa juara PON sama juara IBL? Iyalah, Pasti juara juara PON, IBL ya? juara IBL lah pastilah. Hmm. Gue paling pertama kali juara di liga profesional dengan teman-teman yang benar-benar senior semua ya kan, dan jago-jago banget gitu loh. Itu sih yang paling wow dalam perbasketan gue kemarin. Oke, terakhir nih. Doncic atau Trae Young, lu adalah orang yang ngikutin NBA nggak sih? Dikit, Dikit ya. don't kick lah, Doncic ya? don't kick, don't kick. Oke. Kelihatan banget kayak apa ya? Bukan apa ya, gimana ya? Gue ngelihatnya Doncic itu kayak ya ototnya kering kagak, Iya ya, basah ya. terus kayak cepat juga enggak, cuman kayak skillful aja lah. Doncic itu doang sih. Kalau Trae Young, Curry ada, masih kebagusan Curry. Gue Iya. megang. Nah, kalau Doncic masih belum ada sih di dunia perbasketan. Oke, ini ada yang komen juga nih, Vin. Kak Kevin, ada nggak satu pemain yang pengen banget main satu tim di luar SM yang pengen direkrut? Atau Bang Dodo disuruh turun gunung aja apa ya? Bang Dodo katanya nggak balik lagi. Dia lagi fokus untuk menuju sesuatu yang lebih serius. Siapa ya? Siapa pemain di luar SM? Di luar SM? Yang pengen direkrut? Ya. Wah, ini pertanyaan yang sangat-sangat ini ya. Di luar SM ya? Kalau lu punya angan-angan lah gitu di suruh Coach Milos. Vin, saya butuh pemain satu nih, siapa ya yang bisa dibawa? Siapa ya? Gak ada sih. Gak ada ya? Jadi lu pede dengan skuad SM yang sekarang gitu ya? Iyalah. Skuadnya sekarang udah lengkap ini. Itu pede. Gak ada sih yang mau ditarik. Oh, udah pada nanya nih. Kak Kevin ada rencana mau buka bisnis di luar basket? Lo ada bisnis gak sih? Nggak ada. Gue ada rencana tapi belum ada. Masih kayak ragu untuk merealisasikannya. Gitu doang sih. Paling belum. Paling mungkin kayak bisnis makanan sih. Bisnis makanan? Apa? Di pikiran lu mau bisnis makanan apa nih, Mang? Rumah makan Padang. Makan Padang. Lah, ketawa dia. Pasti laku ya? Enggak. Iya. Kan? Iya, emang.
Itu doang lagi kepikiran gue. Oke, itu aja sih Vin kalau dari gue. Lu coba lu Hmm, jawab dong yang DM yang masuk ke lu nih. ada sih, ntar gue lihat ya. Lu Tadi dia nanya, pebasket sombong itu Denny Sumargo bukan Kevin Yonas. Gimana sih lu? bukan itu. Bukan gue nggak mau jawab ya teman-teman. Ini ada dari siapa nih? Rizky Muhammad 21. Bang, bagi tips dan trik dong biar badan kayak lu. Gua posisinya 5 dan 4 nih. Nah, gimana tuh Vin? Buat gue sih tipsnya sih nggak ada yang susah sih. Ya paling lu makan terutama. Karena kan badan kayak gua tuh emang harus bener-bener yang makannya emang banyak aja sih. Dulu gua udah masuk SM 89, 85, 89 atau 87 gitu. 87 gua tuh. Kurus banget. Sampai sekarang gua udah bisa naik jadi 95. Itu standar atau over 95? Kemarin sih ada yang bilang standar Standar dengan tinggi? 195. Oh iya, standar sih itu. Tapi nggak tahu kata itu hitungan orang normal, tapi hitungan atlet kan beda lagi. Mungkin Iya. gua nggak standar katanya sih. Terus buat si itu juga paling latihan beban sih. Beban. Gue di SM yang mulai latihan bebannya benar-benar kayak berat banget dan akhirnya gue bisa bikin badan gue yang segede ini sih. Itu ngaruh banget sih. Nah, menurut lu nih, seberapa pentingnya sih latihan gym untuk pemain basket? Dan apakah butuh semudah mungkin latihan gym atau gimana? Untuk temen-temen sih paling yang kayak kalau umur berapa ya gue kemarin loh. Umur 19-an sih. Kalau bisa udah mulai fokus ada gym-gymnya. Apalagi kalau yang udah mau kayak sekarang nih masuk kampus aja, teman-teman yang lain tuh musuh-musuh yang lain, kampus yang lain tuh udah pada fokus nge-gym kan. Jadi itu kayak salah satunya juga buat penguatan badan lu pas lagi main. Jadi perform lu dengan adanya nge-gym lu bisa tampil bagus. Dan fisik lu jadi kuat gitu. Itu pentingnya nge-gym sih buat teman-teman. Apalagi misalkan nih ada teman-teman juga yang udah masuk pengen jadi timnas junior. Itu juga penting nge-gym itu. Karena saingan bukan di Indonesia, saingannya kan di luar. Kaki ya, latihan lower body itu penting ya, basket ya? Itu sangat penting lah itu. Ya? Itu nggak bisa dilepas dari, apalagi di kita yang lompat sana sini, tabrakan di udara. Itu paling penting. Oke, selanjutnya apa, Vin? Ada lagi nggak? Sama yang itu, banyak pertanyaan yang karena gue sering ice bath, update, berendam. Oh ya. Buat teman-teman. Sama yang lain, iya. Jadi kan banyak yang pertanyaan kenapa sih alasannya berendam? Itu alasan gue kenapa berendam sih karena untuk kita teman-teman yang latihan basketnya bukan kayak orang normal kalau bisa dibilang itu penting buat kalian untuk recovery lutut kalian, kaki kalian gitu loh. Apa ada lagi nggak, Vin? Pertanyaannya, Vin? Nggak ada sih pertanyaannya lagi. Itu aja? Itu aja sih yang paling... Sisanya tuh pertanyaan yang tadi lu sebutin kapan sudah punya pacar belum, kriteria apa gitu. Oke, terakhir deh nih. Pesan-pesan lu buat pemain basket muda, terutama di daerah yang pengen lah kayak lu gitu. Ya, buat teman-teman sih. Jadi, ya mungkin udah didengar semua senior-senior kalian lah di daerah, pelatih-pelatih kalian. Ya, kunci sukses lu apa yang bisa di-share? Kunci sukses ya paling dari gue sih kalian utamain kerja keras sih. Dan taruh target kalian yang mau kalian capai dalam hidup kalian. Itu doang kunci sukses gue. Dan sampai dalam sekarang hal apapun gitu. Iya, dalam hal apapun sih. Tapi kan kita lagi membahas basket ya, mungkin itu sih. Mungkin berat sih buat teman-teman yang kayak benar-benar latihan, terus ada belajar, pendidikan. Asal kalian benar-benar bertanggung jawab dan bisa membagi waktu, bisa sih. Itu doang. Oke, dicatat ya teman-teman semuanya. Tadi
Jadi gak ada kata gak mungkin buat yang di daerah buat bisa main Betul. di liga tertinggi profesional Indonesia di basket. Betul banget. Ya oke. Kevin, thank you so much udah nyisin waktunya. Ya. Oke. Sehat-sehat terus, tetap latihan, makannya dijaga, Cela. Oke ya. Thank you juga udah diundang di live di Indo Sport Basket. Oke, siap. Dah. Oke. Stay safe. Yuk.